Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak akan perkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Yudi Kurniawan. Bapak mengajar sebagai guru agama kelas 1 sampai kelas 6. Nah, sekarang kita akan belajar apa? Belajar agama, ya, khususnya agama Islam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, Bapak mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai sabun, terus memakai masker, ya, memakai masker kalau kalian sedang bepergian atau tidak berada di rumah, dan juga jaga jarak, ya, dengan orang lain ketika kalian berada di tempat yang ramai. Anak-anakku sekalian, sekarang kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu, ya, dengan membacakan surat Al-Fatihah dan doa-doa yang lainnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mendidikku ketika kecil. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur,
Ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mukib. Ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib. Ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud. Ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haq. Ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali. Ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum. Ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Somad. Ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir. Ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin. Ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab. Ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf. Ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni. Ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nur. Ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Waris. Ya Rasid ya Sabur. Ya Allah ya Allah. Anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Mari kita nyanyi terlebih dahulu. Lagunya lagu sebelum makan, ya. Contohnya seperti ini. Sebelum baca Al-Quran dik, membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah dik, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa, baca basmalah bersama. Nah, sekarang kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Anakku sekalian, mari kita membaca surat An-Nasr dan simaklah video berikut ini. Halo, assalamualaikum teman-temanku. Kali ini Mio, Mia, dan Ici mau mengajak teman-teman belajar menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Selain belajar menghafal surat pendek Al-Quran, kita juga akan belajar tafsir dan asbabun nuzul. Tafsir yaitu menjelaskan isi dan maksud surat. Sedangkan asbabun nuzul berarti penjelasan tentang sebab turunnya surat itu. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasr, surat ke-110, jumlah ayat 3 ayat, diturunkan di Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Asbabun Nuzul. An-Nasr artinya pertolongan. Surat ini diturunkan pada 10 Hijriah di Padang Arafah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Maka surat ini termasuk surat Madaniyah. Surat ini berkenaan dengan peristiwa Futuh Mekah. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi berhasil membebaskan Mekah dari kaum Quraisy yang kejam. Lalu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Tafsir. Kalau kita melakukan sesuatu dan berhasil, hal yang paling baik yang kita lakukan adalah banyak bersyukur dengan menyebut nama Allah. Karena keberhasilan yang kita peroleh merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Pokok-pokok isi surat An-Nasr. 1. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. 2. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Anakku sekalian, apakah kalian tahu sejarah turunnya surat An-Nasr? Surat An-Nasr ini berawal dari sebuah peristiwa Fathul Mekah. Lalu apa itu Fathul Mekah? Fathul Mekah adalah sebuah peristiwa di mana akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat berhasil menguasai Mekah dan menghancurkan berhala-berhala di sekitarnya sehingga Ka'bah kembali suci. Peristiwa ini bermula dari perjanjian Hudaybiyah tahun 628 Masehi. Ini adalah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Perjanjian ini terjadi ketika satu rombongan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad hendak melaksanakan haji di Baitullah. Namun pihak Quraisy melihat sebagai sebuah ancaman jika orang-orang Madinah yang notabene adalah rival dari kafir Quraisy datang ke Makkah, maka apa tanggapan orang-orang nanti? Untuk itulah pemuka-pemuka Quraisy dengan segala daya upaya menyusun sebuah strategi, yaitu mengikat kaum muslimin dalam suatu perjanjian agar tidak dapat leluasa mengunjungi Mekah. Dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah ini. Ketakutan kaum kafir Quraisy ini wajar muncul, sebab setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa ratus sahabat hijrah dari Mekah menuju Yathrib atau Madinah, antara kaum muslimin dan kaum Quraisy ini hampir selalu terjadi peperangan, ya, perang
berkecamuk tak terelakkan dalam pengepungan selama 20 hari oleh 10.000 pasukan Quraisy terhadap Madinah pada tahun 627 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan 3.000 umat Islam berhasil mempertahankan Madinah. Akhirnya, pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Nah, itu adalah cerita singkat atau sejarah tentang turunnya surah An-Nasr ya. Latihan kelas 3. Tuliskan nama dan kelas. 1. Apa artinya An-Nasr dan urutan keberapa di dalam Al-Quran? 2. Berapa ayat surat An-Nasr dan tuliskan ayat pertama. 3. Peristiwa apa yang melatar belakangi turunnya surat An-Nasr? 4. Tuliskan arti ayat pertama dari surat An-Nasr. 5. Apa artinya Subhanallah? Soal dan jawaban ditulis di buku catatan atau latihan, kemudian dikirim ke WA Guru Agama PAI. Anak-anak sekalian, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.